Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Saneng Mariani dengan NPM 222151041 dari KRSB mata kuliah Kapita Selekta Matematika Menengah dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan metode atau menjelaskan pembuktian metode Horner-Kinno. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Jika ada suatu polinomial f(x) dibagi oleh gx, ada hx dan sx, sehingga berlaku fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx, dengan hx di sini adalah hasil bagi dan sx-nya adalah sisa bagi. Nah, misalkan fx-nya itu sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah seterusnya sampai ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x ditambah a0. Dan gx-nya sama dengan bn min 1 x pangkat n min 1 ditambah bn min 2 x pangkat n min 2 ditambah bn min 3 x pangkat n min 3 ditambah seterusnya sampai ditambah b2 x pangkat 2 ditambah b1 x ditambah b0. Maka hx sama dengan an per bn min 1 x ditambah c, dan sx sama dengan dn min 2 x pangkat n min 2. Nah, karena berdasarkan teorema sisa bagi, maka sisa dari pembagiannya itu derajatnya akan lebih kecil dari derajat si pembagi, ditambah seterusnya sampai ditambah d2x pangkat 2 ditambah d1x ditambah d0. Nah, pada kesempatan ini akan dibuktikan bahwa sisanya atau sx sama dengan dn min 2 x pangkat n min 2 ditambah seterusnya sampai ditambah d2 x pangkat 2 ditambah d1x ditambah d0. Nah, bukti menurut metode Horner-Kinno. fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx. Nah, persamaan ini dapat ditulis juga menjadi fx dikurangi sx sama dengan gx dikali hx. Nah, sekarang kita substitusi pemisalan yang tadi, yaitu fx yang dimisalkan dengan ini dan gx dimisalkan dengan ini, sx-nya ini. Kita substitusi ke persamaan ini. Yang pertama untuk ruas kiri. Nah, ruas kiri itu adalah fx dikurangi sx. Nah, kita substitusikan nilai fx dan sx-nya ke persamaan. Fx-nya itu adalah an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah seterusnya sampai ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1x ditambah a0. Kemudian dikurangi sx. Nah, sx-nya itu yang tadi ini. Sx-nya itu dn min 2 x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah d2 x pangkat 2 ditambah d1x ditambah d0. Nah, sekarang kita faktorkan koefisien dari variabel x yang mempunyai pangkat sama, yaitu an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 dikurangi, nah yang ini karena pangkatnya itu sama,
dn-2 dikali x pangkat n-2 ditambah seterusnya sampai ditambah A2 dikurangi D2 dikalikan dengan X. Oh maaf, ini harusnya ini. Kemudian ditambah A1 dikurangi D1 X ditambah, sekarang bagian konstantanya, A0 dikurangi D0. Nah, itu untuk ruas kiri. Sekarang ruas kanan. Nah, ruas kanannya itu GX dikali dengan HX. Maaf. Kita substitusi nilai GX sama HX-nya. GX-nya itu adalah BN-1 X pangkat N-1 ditambah BN-2 X pangkat N-2 ditambah BN-3 X pangkat N-3 ditambah seterusnya sampai ditambah B2 X pangkat 2 ditambah B1X ditambah B0 dikali dengan HX. Nah, HX-nya itu adalah AN per BN-1 X ditambah C. Nah, sekarang kita kalikan GX dengan AN per BN-1 X. Maka didapat AN X pangkat N ditambah AN BN-2 per BN-1 X pangkat N-1, karena di sini kan X pangkat N-2, di sini X-nya pangkat 1. Kemudian ditambah. Sekarang untuk yang ini dikalikan dengan itu. Berarti AN BN-3 per BN-1 X pangkat N-2 ditambah seterusnya sampai ditambah AN B2 per BN-1 X pangkat 3 ditambah sekarang yang B1X dikali dengan AN per BN-1, yaitu AN B1 per BN-1X kuadrat ya, karena di sini X pangkat 1, di sini juga pangkat 1, ditambah AN B0 per BN-1X ditambah. Nah, sekarang GX-nya itu dikalikan dengan C. Maka ditambah C BN-1 X pangkat N-1 ditambah C BN-2 X pangkat N-2 ditambah C BN-3 X pangkat N-3 ditambah seterusnya sampai ditambah C B2 X pangkat 2 ditambah C B1X ditambah C B0. Nah, sama seperti ruas kiri, bagian yang ruas kanan juga kita faktorkan koefisien dari variabel X yang mempunyai pangkat sama. Bentar. Nah, untuk AN X pangkat N itu ditulis kembali AN X pangkat N. Kemudian sekarang ditambah AN
Bn-2 per Bn-1 ditambah C Bn-1 dikalikan dengan X pangkat N-1 ditambah untuk X pangkat N-2 yaitu An Bn-3 per C per Bn-1 ditambah C Bn pangkat 2 ya, C Bn-2 X N-2 ditambah, nah ini ada X N-3. Nah di sini juga ada pangkat X, ada variabel X dengan pangkat N-3 dengan koefisiennya itu adalah An Bn-4 per Bn-1 ditambah C Bn-3 X pangkat N-3 ditambah seterusnya sampai ditambah untuk X pangkat 3. Nah untuk X pangkat 3 itu An B2 per Bn-1 ditambah, nah di sini juga untuk X pangkat 3 itu sudah termuat dalam titik-titik ini, ditambah koefisiennya itu CB3 dikali X pangkat 3 ditambah sekarang untuk X pangkat 2 nya An B1 per Bn-1 ditambah CB2 X pangkat 2 ditambah sekarang variabel X pangkat 1 An B0 per Bn-1 ditambah CB1 dikalikan dengan X ditambah konstantanya yaitu CB0. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan atau Fx dikurangi Sx sama dengan Gx dikali Hx, maka jika di ruas kirinya itu An X pangkat N, di ruas kanannya juga sama, karena sama dengan, maka koefisiennya itu sama gitu. Nah untuk X pangkat N kita lihat di ruas kiri itu ada An X pangkat N, di ruas kanan juga ada An X pangkat N. Nah karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka An sama dengan An. Kemudian untuk X pangkat N-1, X pangkat N-1, maka An-1 sama dengan An Bn-2 per Bn-1 ditambah C Bn-1. Bisa ditulis juga An-1 dikurangi An Bn-2 per Bn-1 sama dengan C Bn-1. Sekarang untuk X pangkat N-2, X pangkat N-2 itu An-2 dikurangi Dn-2 sama dengan An Bn-3 per Bn-1 ditambah C Bn-2. Bisa ditulis juga An-2 dikurangi An
Bn-3 per Bn-1 dikurangi C Bn-2 sama dengan Dn-2. Nah, sekarang untuk variabel X pangkat N-3. Nah, di sini ada di ruas kiri juga sudah termuat dalam titik-titik. Untuk variabel An-3 dikurangi Dn-3 sama dengan An-Bn-4 per Bn-1 ditambah Cbn-3. Bisa ditulis juga An-3 dikurangi An-Bn-4 per Bn-1 dikurangi Cbn-3 sama dengan Dn-3. Nah, itu baru sampai variabel X pangkat N-3. Berarti dan seterusnya sampai sekarang untuk variabel X pangkat 3. Ini untuk X pangkat 3. Nah, untuk variabel X pangkat 3 itu adalah A3 dikurangi D3 sama dengan di sininya itu An-B2 per Bn-1 ditambah Cb3. Bisa ditulis juga A3 dikurangi An-B2 per Bn-1 dikurangi Cb3 sama dengan D3. Nah, sekarang selanjutnya itu untuk variabel X dengan pangkat 2. Berarti A2 dikurangi D2 sama dengan An-B1 per Bn-1 ditambah Cb2. Ditulis juga A2 dikurangi An-B1 per Bn-1 dikurangi Cb2 sama dengan D2. Nah, selanjutnya untuk variabel X pangkat 1. A1 dikurangi D1 sama dengan An-B0 per Bn-1 ditambah Cb1. Ditulis juga A1 dikurangi An-B0 per Bn-1 dikurangi Cb1 sama dengan D1. Nah, sekarang untuk konstantanya. Konstanta di ruas kiri itu adalah A0 dikurangi D0 sama dengan di ruas kanannya itu Cb0. Tulis juga A0 dikurangi Cb0 sama dengan D0. Nah, itu untuk hasil yang diperoleh dari persamaan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel Horner, dimana pada tabel Horner ini tadi AN itu sama dengan AN, maka kita tuliskan di sini dengan AN. Nah, di sini itu kan kita belum mengetahui nilai dari pembaginya, maka kita misalkan ini tuh I, J, K, L, M, dan N.
kita lengkapi terlebih dahulu tabel Hornernya. Nah, AN-1 itu tadi AN-1 itu sama dengan ANBN-2 dikurangi BN-1 ditambah CBN-1. Maka AN-1 dikurangi AN BN-2 per BN-1 sama dengan CBN-1. Nah, selanjutnya untuk AN-2 dari persamaan ruas kiri dan ruas kanan tadi diperoleh AN-2 itu atau AN-2 dikurangi AN BN-3 per BN-1 dikurangi dengan C BN-2, hasilnya itu adalah DN-2. Nah, kemudian AN-3 dikurangi dengan AN BN-4 per BN-1 dikurangi lagi dengan CBN-3 sama dengan DN-3. Nah, kemudian ini untuk A3 ya. Nah, A3 dikurangi dengan ANB2 per BN-1 dikurangi lagi dengan CB3, hasilnya itu adalah D3 ya, di sini itu D3. Untuk A2 dikurangi dengan ANB1 per BN-1 dikurangi lagi dengan CB2, hasilnya adalah D2. Dan A1 dikurangi dengan ANB0 per BN-1 dikurangi lagi dengan CB1, hasilnya adalah D1. Dan A0 dikurangi dengan tadi A0. Nah, A0 dikurangi dengan CB0, hasilnya adalah D0. Nah, kemudian karena kita belum mengetahui nilai IJKLMN-nya, maka kita bisa cari nilai-nilai IJKLM dan N-nya. Nah, untuk I, kita lihat dalam tabel Horner ini AN dikali I sama dengan negatif AN BN-2 per BN-1. Maka kita bisa tuliskan AN dikali I sama dengan negatif AN BN-2 per BN-1. Maka jika kita kalikan kedua ruasnya itu dengan 1 per AN, akan didapat nilai I sama dengan negatif BN-2 per BN-1. Nah, itu untuk nilai I. Jadi I di sini itu nilainya BN-2 per BN-1. Nah, selanjutnya untuk kita lihat AN, arahnya itu kan ke sini ya. AN dikalikan dengan J itu menghasilkan negatif AN BN-3 per BN-1. AN dikali dengan J sama dengan negatif AN BN-3 per BN-1. Kedua ruasnya kita kalikan dengan 1 per AN, maka didapat J sama dengan negatif BN-3 per BN-1. Ini untuk J. Nah, sekarang lihat yang K.
AN dikali dengan K itu negatif AN BN min 4 per BN min 1. Bisa kita tulis AN dikali K sama dengan negatif AN BN min 4 per BN min 1. Nah, sama seperti yang awal, kita kalikan kedua ruasnya itu dengan dengan 1 per AN, atau kita coba tulis jadi AN dikali K per AN sama dengan negatif AN BN min 4 per BN min 1 dibagi dengan AN. Nah, sehingga didapat K sama dengan negatif BN min 4 per BN min 1. Ini untuk nilai yang K. Nah, sekarang untuk nilai L. AN dikali dengan L sama dengan, kita lihat AN dikali dengan L itu negatif AN B2 per BN min 1. Maka kedua ruasnya kita kali dengan 1 per N dikali L per AN. Kedua ruasnya kita kali dengan 1 per AN. Negatif AN B2 per BN min 1 per AN. Sehingga didapat nilai L sama dengan negatif B2 per BN min 1. Nah, itu untuk L. Sekarang M. AN dikali dengan M sama dengan, kita lihat AN dikali dengan M. AN min 1 AN B1 per BN min 1 negatif AN B1 per BN min 1. Kedua ruasnya kita kalikan dengan 1 per N. AN dikali M per AN sama dengan negatif AN B1 per BN min 1 per AN. Maka didapat nilai M sama dengan negatif B1 per BN min 1. Ini untuk M. Nah, sekarang untuk nilai yang N. Di sini aja. AN dikalikan dengan N sama dengan, kita lihat AN dikalikan dengan N di N sama dengan negatif AN B0 per BN min 1. Kedua ruasnya seperti biasa dikalikan dengan 1 per AN. Maka didapat nilai N sama dengan negatif B0 per BN min 1. Nah, ini untuk nilai N. Nah, sekarang kita lihat hasil dari tabel Horner itu, ini itu sebagai hasil bagi dan ini sebagai sisa dari pembagi atau SX. Nah, maka bisa kita simpulkan di bawah ya. Jadi menurut metode Horner-Kino, nah, jika ada suatu polinomial fx dibagi dengan gx, kan ada hx dan sx
sehingga berlaku fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx. Dengan hx, nah hx-nya ini itu tadi an pangkat x ditambah cbn min 1 sama dengan an x ditambah cbn min 1. Nah ini tuh bisa kita sederhanakan dengan dibagi oleh bn min 1 sama dengan a pangkat an x ditambah cbn min 1 per bn min 1 sama dengan an per bn min 1 ditambah an per bn min 1 x ditambah dengan c. Dan sx sama dengan sx-nya itu adalah dn-2 x pangkat n-2 ditambah seterusnya sampai ditambah d3x pangkat 3 ditambah d2x pangkat 2 ditambah d1x ditambah D0. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai metode Horner-Kinno. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya terdapat salah pengucapan dan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.